titik-titik yang kemungkinan akan terjadi masalah karena dampak hujan yang tinggi tadi sudah terdetek dan sudah dipersiapkan personil. Saya kira kita hanya ingin memastikan bahwa manakala terjadi situasi yang personil-personil harus siap, khususnya apabila ada bencana. Pada warga yang akan melakukan libur di masa Nataru ini, kami mohon agar setiap keluar rumah selalu membawa keperluan seperti jas hujan, sepatu boot, dan juga terus mengikuti perkembangan cuaca yang dikeluarkan oleh BMKG serta himbauan. Disiarkan langsung dari Studio 2 CNN Indonesia. Inilah Head to Head with Elvira. Selamat malam, libur Natal dan Tahun Baru menjadi momen yang dinanti banyak orang. Namun di balik sukacita liburan, ada satu hal yang perlu diwaspadai. Berdasarkan peringatan BMKG, hujan dengan intensitas ringan hingga lebat masih berpotensi terjadi di berbagai wilayah di Indonesia hingga awal Januari mendatang. Lalu bagaimana meningkatkan kewaspadaan dan mitigasi menghadapi potensi cuaca ekstrim ini? Kita akan bahas malam ini. Saya undang narasumber kami. Yang pertama, Koordinator Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Firdaus Ali. Selamat malam Pak Firdaus, silahkan bergabung. Apa kabar Pak? Kabar baik, selamat malam. Selamat malam, akan ada yang berbeda untuk perayaan malam tahun baru di Jakarta tahun ini. Kemudian saya undang narasumber selanjutnya, Guru Besar Teknik Geologi dan Lingkungan UGM, Dwi Korita. Selamat malam, apa kabar Prof? Terima kasih sudah hadir bersama kami. Silahkan Prof. Ya, pasti. Dan juga saya undang ahli meteorologi BRIN, Ardi Ardari Arben. Mas Ardi, selamat malam, silahkan bergabung. Nanti kita mohon pencerahan bagaimana potensi cuaca untuk setidaknya 2 minggu ke depan ya Mas ya. Dan kemudian saya undang pakar kebijakan publik, Guru Besar Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah. Selamat malam Pak Trubus, silahkan bergabung Pak. Apa kabar Pak Trubus? Sehat. Baik, silahkan Pak Trubus. Dan juga saya undang pengamat sosial Devi Rahmawati. Selamat malam Mbak Devi, apa kabar? Mbak, Sehat Mbak? alhamdulillah. Baik. Terima kasih. Jin, Prof. Monggo. Jin, Prof. Dan juga nanti saya akan menyapa ataupun sudah bergabung bersama kami Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu. Selamat malam Pak Bupati. Ya, selamat malam Bu Elvira. Baik, apa kabar? Saya sambil duduk di sini. Bang Masinton, apa kabar? Ya, alhamdulillah puji Tuhan baik. Ini lagi kita merayakan Natal. Baik, untuk gambarannya seperti apa saat ini saudara-saudara kita di sana? Kita tahu ini adalah malam perayaan Natal, penuh sukacita, tapi ada juga keterbatasan untuk wilayah Tapanuli Tengah. Iya, barusan kami ada hujan lumayan deras, meskipun intensitas hujannya sebentar ya, tapi itu cukup mengkhawatirkan buat masyarakat di Tapanuli Tengah. Tadi saya lihat juga sembari ibadah, mereka juga sembari khawatir ya, karena masih trauma setiap ada hujan begitu. Meskipun kita hari ini sedang melakukan pembersihan ya, karena aliran sungai itu sekarang posisi sejak bencana itu sudah berubah jadi daratan. Sedimennya sangat tinggi, bahkan lebih tinggi dari permukaan jalan maupun pemukiman. Kemudian ditambah lagi dengan gelondongan kayu yang sangat-sangat banyak, itu bisa ribuan kubik itu. Nah jadi
banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Tapanuli Tengah itu menyisakan berbagai persoalan, baik itu sedimentasi di alur sungai, kemudian gelondongan kayu di atasnya, dan tentu ini membutuhkan kerja keras, ya, dan hanya bisa dikerjakan dengan alat-alat berat untuk memindahkan gelondongan kayu dan mengorek sedimen tanah atau pasir, ya, di alur sungai tersebut. Kemudian seluruh gorong-gorong segala macam dipenuhin endapan tanah, lumpur gitu ya, tanah dan pasir. Nah itu maka dilakukan pembersihan. Nah sekarang dengan situasi hujan, setiap hujan itu selalu masih ada, karena alur sungainya sebagian masih dipenuhin oleh gelondongan kayu dan sedimen, ya, belum seluruhnya bisa kita kerjakan secara bagus, tapi beberapa jalur sudah kita mulai tata gitu ya. Jadi masyarakat masih khawatir setiap hujan itu airnya mengalir ke pemukiman penduduk, dan bahkan sesekali itu masih diikuti ada kayu yang ikut dari alur air tersebut, meskipun hujannya tidak sederas seperti yang tanggal 25 lalu. Jadi kita melihat masih ada sisa-sisa kayu dari atas yang belum seluruhnya dia turun ke bawah, seperti itu. Baik, dan kita juga pahami trauma tidak mungkin akan hilang dalam waktu singkat karena bencana yang luar biasa terjadi di sana. Gambarannya saat ini perayaan ataupun misa Natal di sana seperti apa, Pak Bupati? Karena kan sebagian besar berada di pengungsian dan ya kondisinya seperti saya sampaikan tadi, mungkin ini menjadi kondisi yang cukup memprihatinkan. Iya, Natal kali ini memang berbeda. Biasanya diselenggarakan malam hari, ya. Nah, sebagian besar gereja di desa-desa yang aliran listriknya sedang dalam proses pengerjaan, jadi ibadahnya itu rata-rata siang hari, ibadah Natal ya. Kemudian yang malam itu kalau dia sudah ada aliran listrik. Jadi malam ini di kota pusat pemerintahan Kabupaten Tapanuli Tengah, di HKBP Pandan sekarang kita sedang melaksanakan ibadah Natal. Nah tadi siang itu ada ibadah Natal di berbagai titik lokasi, khususnya di desa-desa yang sangat terdampak, ya, dan sebagian ada yang merayakan di tenda-tendanya begitu. Nah jadi ini memang ya suasana Natal tahun ini ya berbeda karena suasana dalam keprihatinan seperti itu. Tapi ya tanpa menghilangkan makna dari Natal tersebut, ya masyarakat masih melaksanakan ibadah Natal meskipun itu ada di tenda, meskipun itu diselenggarakan siang hari. Meskipun yang relatif sudah normal bisa diselenggarakan malam hari, seperti itu Mbak. Baik, Pak Bupati terakhir, jika bertanya kepada masyarakat di sana, kita tahu salah satunya adalah hunian, itu yang menjadi harapan masyarakat setidaknya. Koordinasi pembangunan hunian sementara seperti apa sejauh ini sehingga masyarakat yang ingin tinggal dan tidak lagi berada di lokasi pengungsian bisa terwujud? Ya, pertama sekarang kami sedang tahapan proses pembangunan untuk hunian-hunian sementara. Nah, hunian sementara ini tentu membutuhkan kami harus melakukan verifikasi lahan. Verifikasi lahan baik itu milik pemerintah, milik desa, ataupun milik masyarakat yang bisa ditempati, dibangunkan hunian sementara. Nah, itu verifikasinya ya harus dalam kondisi yang memang benar-benar aman. Nah, pertama dia tidak banjir, ya. Kemudian karena kami ini kontur alamnya berbukit, berlembah, jadi harus jauh dari area-area perbukitan agar terhindar dari longsoran. Jadi
untuk penentuan titik pun kami juga harus ekstra hati-hati, ya, karena kami khawatir nanti hunian tersebut kalau dia tidak aman, ya percuma dibangunkan karena tidak akan ditempati dan beresiko tinggi. Nah, tentu kami harus menyiapkan titik yang benar-benar aman. Nah, sekarang beberapa lokasi, ya, baik itu fasilitas pemerintah kabupaten itu sedang kami siapkan. Besok sudah kami mulai untuk dibangunkan hunian sementara. Ya, kemudian untuk hunian tetap kami kemarin sudah melalui dari arahan Pak Presiden, Pak Prabowo kepada Menteri Perumahan dan juga Pak Mendagri, kemarin sudah groundbreaking di daerah Pinang Sori, Kabupaten Tapanuli Tengah itu 1,3 hektar yang bisa dibangunkan 118 rumah untuk hunian tetap. Nah, jadi untuk hunian tetap ini kami juga menyediakan lahan milik pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah untuk kami hibahkan kepada masyarakat korban bencana. Kami sudah siapkan 3,2 hektar untuk dibangunkan hunian tetap. Dan sekarang kami sedang berproses mencarikan lahan. Nah, alternatifnya adalah kami sedang mengupayakan agar lahan HGU milik perusahaan sawit maupun yang tadinya pemilik HGU lainnya, usaha lainnya, agar kami bisa potong lahannya nanti untuk bisa kami buatkan hunian, satu hunian tetap, dan juga jika kami lakukan relokasi, maka hunian tetap berikut dengan tempat penghidupan mereka. Artinya kami akan buatkan ladang atau sawah yang bisa menghidupi masyarakat tersebut. Maka ini kami sedang upayakan upaya-upaya yang menurut kami perlu kami lakukan karena keterbatasan aset milik pemerintah kabupaten maupun aset-aset yang ada di desa. Nah, tentu kami berupaya terus agar hunian tetap ini, ya, hunian tetap ini kami siapkan lahan yang benar-benar clear and clean. Begitupun dengan hunian tetap ini, selain yang di lahannya disediakan oleh pemerintah, kami juga meminta kepada masyarakat jika ada lahan mereka yang aman, secara mandiri nanti bisa dibangunkan lahannya dari masyarakat, pemerintah membangunkannya. Jadi kolaborasi seperti itu yang kami akan lakukan agar masyarakat bisa cepat memiliki huniannya, baik hunian sementara maupun hunian tetap. Baik, harapannya itu bisa segera diwujudkan karena kita tahu itu yang dinantikan oleh masyarakat di sana. Pak Bupati, selamat merayakan Natal untuk Anda, keluarga dan juga saudara-saudara kami di sana dengan tidak mengurangi begitu ya sukacita Natal. Kami harapkan proses pemulihan di sana bisa berjalan dengan lancar dan warga bisa kembali hidup normal. Selamat malam Pak Bupati, terima kasih. Ya, selamat malam Bu Elvira, Pak Firdaus, Prof. Dwi, Pak Ardi, Pak Trubus, dan Bu Devi. Terima kasih. Terima kasih Pak Bupati. Baik, saya langsung ke Mas Adi. Tadi kita melihat bagaimana kemudian perkembangan di Tapanuli Tengah. Betul. Menjadi satu catatan gitu, kewaspadaan. Apalagi kita mendapatkan informasi akhir tahun ini, di awal tahun 2026, potensi cuaca ekstrim masih mengintai juga, Mas Adi. Iya. Jadi gini Mbak Feria, jadi pada dasarnya kan bulan-bulan sekarang itu, bulan Desember, Januari, dan Februari itu memang periode puncak musim hujan. Jadi aliran udara dari utara itu bergerak ke arah kita. Jadi dan sekarang itu posisi matahari itu memang lagi di selatan. Jadi pertumbuhan awan itu memang lagi banyak-banyaknya sekarang. Cuman perlu diperhatikan juga bahwa pola cuaca di kita itu nggak cuma dipengaruhi oleh musim. Ada siklusnya. Jadi kalau musim itu ya, untuk memberikan gambaran kepada publik, betul, Indonesia itu hanya ada dua, musim kemarau dan musim hujan. Betul. Dan kebanyakan publik tahunya itu. Sebenarnya ada siklus lain. Jadi ada siklus harian misalnya, ada siklus yang 30 sampai 90 hari juga.
Jadi sebenarnya antar siklus itu saling mempengaruhi. Kayak sekarang ini kan di daerah lain hujan, tapi di Jakarta sekarang nggak hujan selama 2-3 hari terakhir. Nah itu ada pengaruh dari siklus yang lain juga. Kalau kita bilang namanya MJO, Medan Joule Oscillation. Nah sekarang tuh kondisinya lagi lemah. Tapi dalam mungkin 2-3 hari lagi, kalau kita lihat itu datanya, akan ada pertumbuhan awan di sekitar Jakarta gitu. Dan itu harapannya sih masyarakat bisa aware dengan hal-hal seperti itu gitu. Jadi kalau seberapa besar ininya pengaruhnya nanti apakah akan menimbulkan banjir apa enggak kita belum tahu. Jadi biasanya untuk mengetahui apakah nanti terjadi hujan ekstrim misalnya itu kita butuh namanya prediksi dengan menggunakan model misalnya. Kita bisa lihat dan juga bisa kita lihat anomalinya dari data klimatologinya gitu. Jadi himbauan kami sih ya mungkin masyarakat bisa lebih memperhatikan informasi cuaca, misalkan dari BMKG itu biasanya BMKG kan mengeluarkan peringatan dini kan, misalkan hari ini akan ada hujan ekstrim misalnya, akan ada hujan petir misalnya, akan ada puting beliung macam-macam seperti itu. Jadi informasi seperti itu sangat penting buat masyarakat. Oke, 2-3 hari artinya menuju malam tahun baru, betul. Kemungkinan besar ada peningkatan curah hujan. Iya. Oke, baik. Saya ke Bu Dwi Korita sekarang. Tadi ya ada siklus, ada seperti itu, tapi masyarakat kita kan mungkin tidak semuanya paham gitu untuk membaca laporan, ada informasi yang disampaikan gitu oleh BMKG atau pihak-pihak lainnya. Tapi gambarannya kondisi kita seperti apa saat ini kalau untuk iklim sendiri Indonesia saat ini, Bu? Nah, ini konteksnya iklim ya. Yang disampaikan beliau adalah tadi cuaca. Betul. Jadi skala waktunya berbeda. Ya. Nah, kalau iklim itu skala waktunya bulanan sampai 6 bulan. Ya, saat ini BMKG kemampuannya untuk memprediksi. Nah, secara umum sudah disampaikan oleh BMKG sejak awal September bahwa mulai Oktober itu sudah mulai terjadi masuk musim hujan dengan masuknya angin atau monsun dari arah benua Asia. Jadi yang kena hujan yang dekat benua Asia duluan, makanya Sumatera Utara yang kena dulu ya. Tapi ini kan skala waktunya bulanan dan itu maju. Biasanya bukan Oktober, biasanya November gitu ya. Bahkan ada yang sudah mulai masuk musim hujan itu di bulan September. Jadi tahun ini itu memang ada proses majunya terjadinya musim hujan. Itu sudah disampaikan BMKG. Kemudian juga diprediksi puncak musim hujan itu juga bervariasi. Dimulai dari November sampai Februari. Tapi itu distribusinya berpindah-pindah. Katakan November sampai Desember itu wilayah Indonesia Barat, terutama bagian utara, lalu Desember sampai Januari itu selatan Jawa, lalu berikutnya Februari atau Januari-Februari di wilayah semakin ke timur. Jadi bergeser-geser. Tidak merata begitu ya, Bu ya? Iya, ada wilayah tertentu, di rentang waktu tertentu. Rentang waktu tertentu. Dan saat puncak musim hujan, disitulah variasi cuaca harian itu akan menjadi semakin dinamis dan kompleks. Jadi skala waktunya tuh sudah berubah ke harian. Begitu masuk musim hujan, apalagi puncak musim hujan, contohnya sebelumnya masih transisi musim kemarau ke musim hujan, di Bali terjadi hujan ekstrim, intensitas hujannya mencapai 385 mm. Itu hujan 1 bulan lebih diturunkan dalam 1 hari. Padahal baru transisi secara iklim itu baru transisi itu kan masih Oktober. Antara hujan musim kemarau ke musim hujan. Jadi variasi harian itu bisa ekstrim. Jadi, artinya tergantung dinamika harian saat itu yang skala waktunya dari harian sampai 1 minggu. Itu biasanya demikian. Nah, apa yang membuat dinamika itu? Karena tiba-tiba saking hangatnya suhu muka air laut di Indonesia semakin hangat, lalu pembentukan ini penguapan ini semakin terpacu, awan-awan semakin terpacu terbentuknya, terus juga terjadi low pressure area, akhirnya terjadilah bibit-bibit siklon. Nah, sekarang ini baru subur-suburnya munculnya bibit-bibit siklon dan berubah menjadi siklon. Siklon senyar,
sekarang muncul sebelumnya bakung, Iya. setelah senyar bakung. Mengingatkan lagi senyar itu yang kemudian memicu apa yang terjadi di Sumatera. Utara itu. Dan ada anomali juga siklonya itu. Iya. Yang harusnya biasanya munculnya itu di lintang yang lebih tinggi dari 10 derajat lintang utara atau 10 derajat lintang selatan, terbentuknya di lintang 5 derajat di zona tropis, Iya. zona ekuator. Itu semestinya nggak di situ, tapi saking hangatnya suhu muka air laut itu membuat anomali-anomali tadi. Apa yang kemudian memicu itu? Tadi saking hangatnya permukaan air laut itu. Ya, karena- Dijawab usai jeda, Ibu, Ya, kita harus oke. jeda. Kami akan kembali sesaat lagi di Head to Head with Elvira.